Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya rekomendasi YouTube saya, ya, video yang mesti saya tonton itu banyak sekali yang berkenaan dengan Habib-Habib sedang berceramah. Dan ternyata banyak sekali oknum Habib-Habib yang ternyata di dalam ceramahnya banyak yang menyimpang. Banyak memelintir ayat, banyak yang memelintir hadis segala macam. Demi untuk supaya orang lain itu hormat, cinta, memuliakan mereka. Ini luput dari perhatian kita selama ini. Dan sekarang, mulai detik ini, mulai 1 bulan ke belakang, saya kira sudah harus dibongkar cara doktrin mereka yang banyak menyelewengkan makna Al-Quran dan Al-Hadis sesuai kepentingan mereka dan kelompoknya. Mending kalau mereka benar membawa umat untuk supaya baik akhlak, baik moral, baik etika, baik sikap. Mending kalau seperti itu. Jadi ada gunanya memelintir ayat, ada gunanya memelintir hadis itu. Ya meskipun tetap salah. Tapi ada mendingnya umat tetap menjadi baik secara moral, etika, akhlak, segala macam. Ini mah hadis dipelintir, mana Al-Quran kemudian dipelintir. Membimbing orang berucap kasar, ya, tidak punya moral, tidak punya akhlak, tidak punya etika. Apa yang mesti dipetik? Nggak ada. Dan sekali lagi ini luput dari perhatian kita. Yang mulai sekarang jangan sampai kita terbodohi. Jangan. Bahkan pada akhirnya ceramah Taufik Asegaf yang menghardik ketua NU pun kembali viral gitu. Saya baru tahu, ya, ceramah ini Taufik Asegaf. Ini sebetulnya ketua NU ini, ketua Nahdlatul Ulama ini tidak aswaja amat, banyak yang menyimpang, banyak sana sini. Apa-apaan dia mengurusi ketua Nahdlatul Ulama? Apa-apaan? Kita punya dasar, kita punya dalil kenapa kemudian banser-banser menjaga gereja. Ini untuk menjaga bila ada orang yang seiman, seagama dengan kita melakukan kekonyolan di gereja atas nama agama. Ini mencoreng nama baik agama jelas. Dan faktanya sudah banyak terjadi. Pengeboman gereja segala macam. Itu fakta. Maka sahabat-sahabat Banser datang hadir. Gitu. Ini logika ini disampaikan oleh Habib Ja'far. Ya. Ini salah satu Habib yang menurut saya ini satu kali lagi brilian dalam pemikiran. Nampar langsung kepada Taufik Asegaf, Ketua Robitoh Balawi. Kita cek dulu nih sama-sama videonya ya. Yang jadi ketua NU nggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah, condong sana condong sini. Ansor bansernya yang Joko Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau Ansor banser juga ikut jalan menghancurkan sana menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor banser Joko gerejo. Apa untungnya? Saya juga tidak setuju kalau Ansor Banser itu jaga Lady Gaga. Ini adalah pelecehan Pak terhadap NU. Sing digawe lambangnya NU. Bagi saya menjaga gereja, kita itu akhirnya terlalu berusaha menghukumi orang dengan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Sehingga hukum itu keluar berdasarkan praduga kita tentang orang lain, bukan tentang apa yang terjadi kepada orang lain. Orang berdebat tentang boleh enggak menjaga gereja. Loh, yang dilakukan oleh Rianto dan teman-teman Banser itu sebenarnya bukan menjaga gereja, sebagaimana yang kemudian diceritakan oleh banyak ulama. Yang dilakukan mereka itu adalah menjaga kita
agar gak ngapa-ngapain gereja ketika mereka melangsungkan ibadahnya, baik ibadah Natal ataupun ibadah-ibadah lainnya. Itu yang mereka lakukan. Mereka gak mau nama Islam itu dicoreng oleh orang-orang yang mau mengganggu orang lain yang sedang beribadah, dan itu akan menyebabkan nama Islam buruk dan agama Islam dibenci oleh orang lain, sehingga mereka jaga agar tidak ada orang yang mengatasnamakan Islam yang mau mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Karena beribadah apapun agamanya dalam Islam itu dipersilahkan oleh Allah. Karena itu di dalam perang sekalipun tidak ada orang yang diperkenankan mengganggu orang lain untuk beribadah. Karena itu di dalam perang, kalau ada gereja sedang beribadah, maka semua yang ada di dalam gereja, dari pastornya, pendetanya, umatnya, itu tidak boleh dilukai. Bangunannya itu tidak boleh bahkan dilempar dengan satu kerikil pun. Itu dalam kondisi perang, apalagi di dalam kondisi damai seperti yang kita jalani hari ini. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman Banser dan almarhum Rianto. Mereka menjaga, nggak mau saudara kita mencoreng agama kita dengan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada orang yang sedang beribadah di sana. Bukan mereka mendukung apa yang mungkin oleh sebagian orang dianggap itu kesyirikan ibadahnya orang-orang di gereja. Ada banser ataupun nggak ada banser, wong tetap jalan kok. Itu peribadatan. Dan ada banser menjaga itu kan karena seringnya kasus orang sedang beribadah Natal kemudian diganggu, maka teman-teman banser melindungi mereka dari saudara-saudaranya yang mengatasnamakan Islam untuk kemudian merusak kehikmatan orang-orang Kristiani yang sedang beribadah. Itu yang dilakukan. Jadi gak relevan kalau pertanyaannya boleh apa tidak menjaga gereja. Mereka gak menjaga gereja kok. Mereka menjaga kita agar gak ngapa-ngapain gereja. Karena Allah yang menjamin peribadatan setiap orang sesuai dengan agama dan imannya. Karena ada kasus beberapa gereja diganggu, maka kita jaga ketika mereka beribadah agar mereka bisa beribadah secara hikmat. Dan agar kalau terjadi apa-apa, yang pertama di depan adalah kita yang akan menghalau saudara kita kalau ngapa-ngapain saudara kita yang lain dari agama lain. Kita yang terdepan tuh. Kalau harus ada yang luka, kita yang luka. Kalau harus ada yang mati, kita yang mati, bukan mereka. Karena kalau mereka yang luka, mereka yang mati, kita yang hangus, nama Islam yang hangus. Makanya saya sering bilang, ketika ada orang ngebom gereja, yang sejatinya hangus itu iman mereka, bukan gerejanya. Gerejanya mah tinggal diajuin ke Gus Bara, ya dibangun lagi. Iya kan, kan tinggal dibangun. Infrastruktur tuh gampang bangunnya. Yang masalah iman kita itu yang hangus. Nah, karena itu yang juga perlu kita pelajari bahwa itulah Islam. Oke, coba menurut akal kalian, dua orang ini yang ngomong mana yang bisa diterima oleh akal sehat kita? Apakah yang pertama atau yang kedua? Apakah Taufik Asyegab atau Ja'far? Habib milenial terkenalnya, Habib Ja'far ya. Silakan coba simpulkan. Ini satu kali lagi ternyata bahkan Taufik Asyegab juga suka mengusik NU. Ketua-ketua NU dia tilai seenaknya. Kayaknya ini sedang masa sedang masa Kiai Said Siroj kayaknya. Ya, kayaknya bukan video sekarang, tapi kemudian kembali viral sekarang. Dan ternyata benar-benar mereka merasa bahwa hanya dirinya lah yang suci, pemahaman agamanya lah yang paling benar dan orang lain salah. Meskipun punya pemahaman yang berbeda dengan mereka. Ini Khawarij kayak gini namanya. Khawarij itu sekelompok orang
yang punya pemikiran agama yang ghairul mardiyah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena menyesat-nyesatkan orang lain yang berbeda dengannya. Merasa bahwa hanya kelompoknya lah yang paling benar dan mewakili agama, mewakili Tuhan, mewakili Kanjeng Nabi segala macam. Apa bedanya dengan Robito Baklawi kalau kayak gitu? Ketua NU siapa yang milih? Dan gak mungkin kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketua NU itu dipilih, gak mungkin. Jadi Anda jangan juga anggap kita ini tolol sebagai warga Nahdliyin. Tidak bisa membedakan mana ketua NU yang pantas memimpin Nahdlatul Ulama dan tidak. Semua yang dicalonkan di NU itu ya pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya ketua NU ya pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Anda bisa tuduh sebagai bukan ketua bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini kan sudah kurang ajar sekali. Sekali lagi, kekurang ajaran mereka ini mulai nampak sekarang. Untung ada media sosial, jadi kita tahu. Untung banyak konten kreator yang kemudian mengangkat persoalan ini. Kalau enggak ya kita nggak tahu. Penting sekali persoalan ini. Kita kabarkan kepada umat biar tidak gagal paham. Ini yang ngomong kayak gitu, ngurusi NU, nyalah-nyalahkan ketua NU, nyalah-nyalahkan sikap Banser. Ini apa-apaan? Siapa lu? Siapa lu? Sok paling suci, ngatur-ngatur seenaknya. Kita harus berani bersuara sekarang. Nggak boleh diam, nggak boleh bungkam. Ini premingan busuk kepada NU. Ini premingan busuk kepada ketua NU. Ya, apalagi pada zaman Kiai Said Akil Siraj. Wah, beliau orang yang sangat cerdas. Wah, luar biasa. Melawan gerakan-gerakan kanan luar biasa. Demi untuk menjaga ajar agama ini tidak dianggap dipandang buruk oleh orang lain. Iya dong. Coba yang disampaikan oleh Habib Ja'far itu kan sangat rasional. Bukan menjaga gereja, tetapi menjaga sebagian umat Islam yang punya pemahaman yang keliru, yang punya pemahaman yang salah. Jihad, ngebom segala apa-apaan nggak ada. Menjaga agar umat ini, agar agama ini tidak tercoreng, agama Islam ini nggak tercoreng di mata dunia, di mata orang lain. Gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.